Iya teh iya. Nanti hujan itu lah gimana gitu baru gue cek. Itu sana tuh. Si kotor kalau hor. Ya. Tuh. Tuh. Kan itu harus dibukanya. Tuh. Ini yang tadi. Ya, tadi itu harus dibuka. Itu siang. Tadi itu harus dibuka, tapi air kan belum naik sini. Tuh, belum keluar. Ini posisi keran udah dibuka ya, Pak ya? Udah buka tuh. Kan ini nutup ini baru. Nah, ini ditutup yang kayak ini. Ini yang kemana yang keran? Nah, ini kalau udah penuh ini ditutup, ini dibuka. Itu ditutup. Jadi langsung kayak nama kan dibuka. Nah, ini nutup jadi kali tuh belum keluar tuh. Kalau keluar kan bunyi. Tuh kan belum keluar tuh. Tuh, belum entah. Tuh kan itu. Itu sisa siang. Oh itu yang Ya. otomatisnya. Makanya kita mandi karena nggak mandi sekali kita nggak harus bersihin air tuh dah. Kan nggak tinggi amat lah segimana tuh deh sebetulnya. Dan tuh loteng rumahnya. Tapi nggak naik ya, Pak ya? Entah, wah itu kan baik. Padahal sekali keluar terus saya. Jam berapa, Pak, biasanya? Keluarnya bang saja, jam berapa? Karena jam 8 jam 10-an baru naik deh. Sekarang Malam. masih belum ada. Belum, jam 8 lah, jam 8 lebih tuh. Belum ada. Iya teh iya. Nanti hujan itu lah gimana gitu baru gue cek. Itu sana tuh. Hayat, warga Perum Cisalak, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, sudah bertahun-tahun melakukan rutinitas seperti ini. Setiap malam, lelaki berusia 69 tahun ini harus naik turun tangga untuk memastikan wadah penampungan di rumahnya terisi air. Ia tidak bisa tidur lebih awal karena harus menunggu tangki terisi penuh. Jika tidak begitu, para penghuni rumah bakal kesulitan menggunakan air untuk mandi dan keperluan lainnya. Di tempatnya, air pam baru bisa naik ke tangki kisaran pukul 9 atau 10 malam. Untuk itu, Hayat harus begadang hingga pukul 12 malam sampai semua tangki terisi penuh. Di siang hari, aliran airnya terlalu kecil sehingga tidak bisa naik ke tangki. Kita sediakan untuk itu yang 250 literan tiga perturan, jadi isinya mungkin kurang lebih 750 liter lah untuk digunakan di siang hari besoknya gitu. Tapi pagi-paginya udah nggak naik, ditutup. Kita siangnya menggunakan yang perturan dan terus setiap malam begitu gitu. Jadi perturan siang dibuka tapi airnya nggak naik, tapi kita menggunakan turan untuk kebutuhan mandi, cuci piring, cuci pakaian gitulah, kebutuhan rumah tangga biasa. Seperti itulah. Ini udah lama sebetulnya gitu. Tapi kan sampai sekarang belum ada perubahan gitu lah. Seperti itulah. Mungkin di tempat kami sini sudah lumayan, tapi coba di blok lain ada yang sampai tidak keluar gitu. Hayat menjelaskan, ia memilih menggunakan tangki sebagai tempat penampungan agar tidak capek mengangkut air dari depan ke bak mandi. Jika harus membuat bak penampungan di dalam tanah, pemakaian listrik akan naik lantaran harus disedot pakai pompa, sehingga tagihan bulanan bakal membengkak. Ia mengaku sudah sering mendatangi kantor terkait untuk mengeluhkan kondisi tersebut.
Tapi sampai saat ini belum ada perubahan seperti yang diharapkan. Di tengah pelayanan yang masih seperti itu, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya bakal menaikkan tarif air hingga kisaran 100%. Kenaikan tarif itu akan menjadi kado pahit di tahun baru karena pemberlakuannya direncanakan pada awal 2023. Saat ini, tarif di bawah 10 meter kubik untuk kelompok rumah tangga dipatok mulai Rp3.300 hingga Rp5.100 per meter kubik. Adapun tarif di 10 meter kubik mulai Rp5.300 sampai Rp9.000 per meter kubik. Perbedaan tarif tersebut disesuaikan dengan klasifikasi pelanggan, mulai kelompok rumah tangga kecil, rumah tangga menengah, dan rumah tangga besar. Sedangkan untuk kelompok niaga dan industri, tarif bawahnya antara Rp4.500 sampai Rp18.800 dan tarif atasnya mulai Rp9.800 sampai Rp26.300 per meter kubik. Mulai awal 2023, tarif air untuk semua kelompok akan mengalami penaikan hingga kisaran 100%. Untuk rumah tangga kecil yang semula tarif bawahnya Rp3.300 akan naik menjadi Rp6.500. Rumah tangga menengah dari Rp4.400 naik jadi Rp7.500. Dan rumah tangga besar dari Rp5.100 naik menjadi Rp8.000. Begitupun tarif kelompok niaga dan industri yang juga bakal naik. Untuk kelompok niaga kecil dikabarkan naik menjadi Rp10.000 dari awalnya Rp4.500. Niaga besar dari Rp11.300 naik jadi Rp19.200. Industri kecil dari Rp15.000 jadi Rp21.100 dan industri besar naik menjadi Rp23.000 dari semula Rp18.800. Kalau bagi kami sebetulnya cobalah tingkatkan dulu pelayanan, dicek pelayanan. Jadi jangan hanya bisa menaikkan tarif, tapi belum bisa menaikkan pelayanan gitu. Sebaiknya pelayanan dulu lah, dicek semua gitu. Seperti di blok 2 yang tadi teman saya, sampai tidak ada sama sekali. Coba bayangkan, sebenarnya tarif naik airnya nggak ada. Kasubag Informasi dan Publikasi Perumda Air Minum Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya, Iri Sofyan Sauri mengatakan, rencana kenaikan tarif itu didorong oleh beberapa sebab, di antaranya keputusan Gubernur Jawa Barat tahun 2021 tentang tarif batas atas dan tarif batas bawah. Menurutnya, pihak perusahaan sudah mengajukan rencana penaikan tarif itu ke pemerintah daerah dan saat ini masih menunggu pengesahannya. Ia memastikan semua kelompok pelanggan Perumda Air Minum Tirta Sukapura bakal terkena kenaikan tarif, namun besaran persentasenya tidak akan sama. Selain berpijak pada keputusan Gubernur Jawa Barat, Iri menjelaskan penaikan tarif air itu untuk menyesuaikan kebutuhan perusahaan dalam melayani para pelanggan. Ditanya apakah waktunya tepat mengingat kondisi ekonomi masyarakat belum pulih setelah dihantam pandemi COVID-19 dan kenaikan harga bahan bakar minyak, Iri punya jawaban sendiri. Kita dalam hal itu kan kita ada pemerintah daerah yang bisa memproses ini sebagaimana, karena kan kebutuhan perusahaan juga kebutuhan tentang laju perusahaan untuk melayani masyarakat. Kita juga tidak bisa memutuskan secara di internal perusahaan itu sendiri, tetap harus ke pemerintah sebagai pemilik, apalagi kita di bawah pemerintah daerah. Sejumlah kalangan menilai rencana kenaikan tarif air minum ini tidak tepat waktu, lantaran kondisi ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih
setelah dibenturkan pada beragam keadaan tak nyaman. Terlebih, tahun 2023 diprediksi bakal terjadi resesi ekonomi dan akan banyak yang terdampak. Teten Sudirman, pemerhati masalah sosial, mengatakan rencana penaikan tarif air itu mesti dipertimbangkan kembali, mengingat kondisi perekonomian masyarakat yang masih lesu setelah 2 tahun didera pandemi COVID-19. Dalam fase pemulihan ekonomi seperti sekarang, masyarakat memerlukan dukungan penuh dari pemerintah agar bisa segera bangkit dan kembali berusaha seperti semula. Namun dengan adanya kenaikan tarif air minum, dipastikan bakal menambah beban masyarakat. Saat ini belum pas lah, sekalipun perusahaan mungkin pandangannya atau perhitungannya lain lagi. Kalau melihat biaya operasional dan lain-lain, tapi saya menilai, jadi selain dengan menaikkan tarif, itu ada upaya-upaya lain dari pihak perusahaan untuk mengatasi, ya kalau beban itu beban. Jadi selain penyesuaian tarif, itu ada efisiensi biaya. Terus terang aja, saya yang pernah dinas hampir 6 tahun di PDAM, waktu itu sebelum era reformasi, waktu saya dinas di sana tahun 99 ke sana itu jumlah pegawai cuma 150 orang. Tapi masuk masa reformasi berlipat jumlah pegawai itu, karena masa itu baik pejabat di eksekutif maupun legislatif banyak yang titip pegawai, titip keluarga itu. Jadi jangan sampai terulang lagi itu. Disinggung apakah saat ini masih terjadi inefisiensi di perusahaan plat merah itu, Teten mengaku tidak tahu pasti. Namun selain mengejar pemasukan, ia menyarankan agar Perumda Air Minum Tirta Sukapura bisa menekan pengeluaran terkait biaya operasional dan bayar pegawai. Ia pun mengingatkan agar Perumda Air Minum Tirta Sukapura lebih meningkatkan pelayanan. Pasalnya, hingga saat ini masih banyak pelanggan yang tersendat mendapatkan pasokan air pam. Sementara di sisi lain, tarif pemakaian airnya malah akan dinaikkan. Teten menyebut kondisi itu sebagai ironi. Itu suatu ironi lah. Kalau pelayanan masih belum maksimal, apalagi murad marid gitu ya, dirasakan oleh konsumen, lalu tarif dinaikkan, pasti banyak yang menentang konsumennya.